Shalom buat semua warga kerajaan yang diberkati oleh Sang Raja di atas segala raja. Bulan pertama daripada tahun ini tema kita adalah Chosen by the King. Sang Raja itu memilih berdasarkan yaitu kedaulatannya. Kenapa dia berkata, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Bahkan masih dalam kandungan, mereka belum melakukan sesuatu yang baik maupun yang buruk. Tetapi kita melihat suatu contoh dalam message yang utama yang saya terima selama puasa 21 hari ini. The power of kindness. Ya, saudaraku, dalam kindness di sini bicara tentang hesed, loving kindness. Contohnya dalam kehidupan dari putra daripada Yonatan bin Saul, ya, bin Jonathan bin Saul, cucu daripada Raja Saul, yang lumpuh kakinya. He's a lame prince, pangeran tapi lumpuh. Pangeran lumpuh mana bisa jadi raja. Dan saat itu dalam keadaan sangat terpuruk. Anda bisa baca dalam 2 Samuel pasal 9. Ketika David sudah mengalahkan musuh-musuhnya. David disertai oleh Tuhan secara luar biasa. Bahkan saudaraku, apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Yosua, begitu masih banyak, yaitu Edom masih melawan dan sebagainya. Maka diselesaikan oleh David bahkan sampai sungai Efrat, yaitu Irak. Yang dikenal sekarang The Greater Israel. Saya boleh ketik Greater Israel di Google dan saya melihat rencana Tuhan untuk kerajaan daripada David. Dan kita melihat bagaimana ketika dia ada atas takhta, dia ingat perjanjiannya. Kita ucap syukur, kita pernah dengar Gusti ora sare. Tuhan tidak tidur. Saya juga katakan Gusti ora pikun. Ya, Tuhan itu tidak lupa janjinya. Dan kemudian saudaraku, dia mengambil keputusan untuk choose, untuk memilih, ya, demi Yonatan. Karena perjanjian itu Mephiboset dibawa ke istana. Dan ini rencananya buat Mephiboset itu, dia berkata dalam ayat ke-7 dari 2 Samuel 7, jangan takut, dijamin pokoknya, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu, ya, for thy father's sake, karena sebab Yonatan ayahmu, dan aku akan mengembalikan, I will restore segala ladang Saul nenekmu. Dan satu lagi, diangkat jadi putra raja, engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Bulan kedua kita akan bicara tentang surrender to the king. Tuhan memberikan kunci-kunci kerajaan Allah. Buat saya, kindness itu adalah kunci ke hati manusia, ya. Orang itu punya apa yang mereka anggap penting. The felt need bagi orang sekarang ini adalah yang mereka rasakan. Mereka lapar, mereka butuh dukungan. Tetapi the real need is Lord Jesus. Jadi pakailah kunci itu, the power of kindness. Dan yang kita lihat juga di sini, kuasa perjanjian, the power of the covenant. Perjanjian punya kekuatan yang luar biasa. Saya lihat ini. Dan David adalah gambaran kurang sempurna tentang Tuhan Yesus. Dan dia juga berkata, selalu berkata kalau ketemu orang jangan takut. Dan dia menunjukkan kebaikannya kemana-mana. Kita bersyukur kita punya raja yang terlalu baik, saudaraku. Dan dia tidak punya rencana kecelakaan buat saudara dan saya. Dia cuma punya rencana shalom. Rencana damai sejahtera untuk menunjukkan kebaikan kepadamu akhirnya. Ya, engkau tetap makan sehidangan dengan aku. Tetapi di dalam perjanjian lama, sekalipun dia dipindahkan dari Lodebar, di mana tidak ada padang rumput, tidak ada makanan, tidak ada penghasilan, ke Yerusalem, bahkan ke meja hidangan raja. Dan kita tahu kehidupan Mephiboset, dia akhirnya punya anak dan punya keturunan. Dan kita baca 1 Tawarikh 8, mereka semua adalah pahlawan yang gagah perkasa. Kiranya apa yang sudah dengar hari ini mengerti, kuncinya yang lain adalah surrender. Bulan Februari ini kuncinya adalah surrender. Surrender apa? Menyerah. Ketika kita mengangkat tangan, ya kita toda, itu mengucap syukur. Angkat tangan, artinya kita surrender. Ya, angkat tanganmu. Ketika kita angkat tangan, menyerahkan semuanya pada Sang Raja. Seperti yang lakukan Mephiboset. Kenapa engkau peduli dengan aku, anjing mati seperti aku? Tuhan tidak pandang kita sebagai anjing mati. We are the chosen generation. Kita adalah bangsa pilihan. Tuhan memberkati kita semua. Hope in the King. Haleluya. Amin.
Hari ini kita naikkan puji-pujian syukur kita kepada Tuhan, amin. Dia sudah begitu baik kepada kita. Mari saya semuanya untuk berdiri. Bagi kalian yang nonton, selamat bergabung juga. Mari kita menaikkan pujian kita yang pertama, ajar berpujian. Mari tepuk tangan bersama-sama. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi sekutu dalam damai yang sejati. Kami dalam hadirmu Tuhan. Oh, ku dalam hadirmu. Oh, inilah rinduku. Mari sama-sama katakan, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi sekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagumkan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu, ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari semuanya naikkan dari awal. Ajar kami berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Kami dalam hadirmu. Oh, ku dalam hadirmu. Oh,
lagu baru ini. Lalu kita nyanyikan lagu ini. Lebih lagi. Kasih-Nya begitu besar kepada kita. Haleluya. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari kita puji Dia yang lebih lagi. Kasih-Nya begitu besar pada kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kita naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya sekali lagi berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Beri kemuliaan yang paling dahsyat untuk Tuhan kita. Anda dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi menjelang siang kepada setiap dari Anda. Saya ingin menyapa teman-teman yang beribadah secara online. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda semua. Senang sekali kita berada di rumah Tuhan hari ini. Kita selalu bilang bahwa hari pertama di hari Minggu ini kita dedikasikan untuk Tuhan, saudara. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan baik, di luar juga masih dingin, saudara. Tapi saya ingin mengucapkan selamat datang kalau ada dari Anda yang baru pertama kali hadir. Kita biasanya memberikan Anda, connection card. Anda mohon diisi. Kalau Anda kembalikan kepada usher kita, Ibu Eti, Anda akan mendapatkan gift card. Jadi Anda kembalikan, pastikan kalau ini pertama kali Anda datang. Lalu di luar sana ada banyak sekali informasi yang Anda bisa ambil, Anda bisa bawa pulang kartu ini, yaitu kalau Anda punya prayer request atau permintaan untuk didoakan, Anda bisa mengisi ini lalu masukkan aja ke kotak persembahan, saudara. Karena Anda boleh taruh nama Anda, kalau Anda nggak mau ditulis nama Anda juga nggak apa-apa, kalau Anda hanya ingin menulis doa Anda, pastikan masukkan ke kotak persembahan yang ada di belakang. Lalu kita juga mempunyai informasi bagaimana Anda bisa memberi secara digital, saudara. Memang hal-hal seperti ini sebenarnya kita udah ada lama, cuma karena pandemi 1,5 tahun, 2 tahun, kita mencoba untuk nggak menggunakan ini. Tapi saya rasa sekarang udah oke, saudara, jadi kita ingin memberitahu kepada Anda informasi-informasi ini lagi. Jadi juga kemarin ini kita sempat enggak mengedarkan kantong persembahan, terus kita mulai mengedarkan lagi
Terus teman-teman kita ada yang bilang mungkin orang-orang udah terbiasa tanpa diedarkan, mereka udah tahu dimasukkan sendiri ada kotak persembahan. Jadi keputusan yang kita ambil adalah kita akan mengedarkan kantong persembahan hanya di acara-acara khusus saja. Buat Anda yang sudah sering beribadah di sini, Anda tahu di mana kotak persembahan, ada banner di belakang give here, jadi Anda tinggal masukkan persembahan Anda di sana. Jadi itu aja pengumuman hari ini. Sekali lagi saya senang Anda bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Kita akan melakukan perjamuan kudus juga sebentar lagi. Oleh sebab itu ayo kita berdoa. Nana dan Aaron akan memimpin kita dalam menaikkan satu pujian lagi. Setelah itu kita akan berpartisipasi di dalam perjamuan kudus dan kita akan belajar firman. Yuk bersatu dalam doa bersama-sama dengan saya. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas hari yang luar biasa ini Tuhan. Kalau kami ada hari ini, kalau kami bangun hari ini, kalau kami masih hidup hari ini, semua karena kebaikan dan anugerah-Mu saja ya Tuhan. Kami mau hidup, kami mau menjalani kehidupan kami sedemikian rupa, sehingga kami membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami rindu setiap kali orang ada yang melihat kehidupan kami, mereka bisa melihat bahwa ada Yesus dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang kami berikan dalam ibadah ini. Biar Engkau berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ini. Dan kami berdoa dari pihak gereja supaya diberikan hikmat untuk kami bisa mengelola apa yang dipercayakan Tuhan, apa yang dipercayakan oleh jemaat setempat untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling sana. Tuhan, biar hanya nama-Mu saja yang dimuliakan, biar hanya Engkau saja yang layak menerima hormat, pujian, dan segalanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Melindungi kita, nggak pernah jaga hari, pegang kamu dipakai mata hari, pegang belajar. You, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. Known you as a father, known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Sekali lagi, I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. Known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Sing all my life
goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Mazmur 100 ayat yang keempat dan kelima berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, sebentar lagi kita akan melakukan perjamuan kudus. Anda bisa siapkan roti dan anggur yang ada di tangan Anda. Buat Anda yang nggak tahu, ini ada 2 lapis, Saudara. Yang atas itu untuk rotinya, yang bawah untuk anggurnya. Jadi silakan Anda buka rotinya. Demikian firman Tuhan berkata, apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti itu dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, gereja Tuhan di tempat ini, jika Anda percaya bahwa roti yang ada di tangan Anda, ini adalah tubuh Kristus yang dikorbankan di atas kayu salib untuk membayar dosa dunia ini, termasuk dosa Anda dan dosa saya. Kalau Anda percaya itu, Anda boleh memakannya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Anda boleh mengangkat anggur yang di tangan Anda. Demikian juga setelah ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan Saudara semua gereja Tuhan di tempat ini. Jika Anda percaya anggur yang ada di tangan Anda adalah darah Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib untuk membasuh bersih dosa dunia ini. Darah yang berkuasa untuk membawa kesembuhan dalam kehidupan kami. Darah yang berkuasa untuk menebus kehidupan setiap kita. Kalau Anda percaya, Anda boleh meminumnya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. I need you, my
defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Terima kasih kami boleh mengambil bagian dari perjamuan kudus yang baru saja kami lakukan. Tuhan, kami percaya Tuhan, ada kuasa di dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, hari ini kami berkumpul bukan hanya sebagai aktivitas agamawi, bukan hanya sekedar kebiasaan agamawi. Tetapi setiap kami datang dan berkumpul, kami ingin datang dengan hati yang penuh dengan pengharapan. Kami datang dan kami dengan hati yang penuh iman, kami percaya bahwa ketika kami berkumpul di sini, kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Buat kami yang kehilangan semangat hidup dan patah pengharapan, Tuhan berikan semangat hidup yang baru. Buat kami yang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga percaya buat kami yang masih terikat dari kebiasaan dosa, hari ini Tuhan berikan kemerdekaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak hanya ingin sekedar berkumpul, tapi kami ingin merasakan kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Hidup kami ditransformasi oleh Tuhan. Hidup kami diubah oleh Tuhan mulai detik ini. Kami datang dengan segala iman percaya kami. Inilah hari di mana Tuhan curahkan kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berbicara kepada setiap kami, baik yang ada di ruangan ini maupun yang beribadah secara online. Berbicaralah kepada kami sedemikian rupa. Berikan hikmat-Mu kepada kami sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami berdoa pada saat ini benih firman Tuhan yang disebarkan hari ini akan jatuh ke dalam tanah hati kami. Dan akan berakar yang dalam dan pada akhirnya akan bertumbuh dan berbuah sehingga buah kehidupan kami bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami. Syukur kami ucapkan kepada Engkau Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami buka hati kami buka pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan. Sama-sama kita katakan. Beri kemuliaan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Anda dipersilakan duduk kembali. Ada videonya? Kalau nggak bisa dimainin di playlistnya Square One. Tadi ada videonya juga, tinggal di double klik aja. Hah? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Mau dimainin atau nggak? Nggak usah ya? Nggak usah, oke. Saya ingin memulai firman Tuhan hari ini dengan mengajak Anda, siapa di sini yang mau maju ke depan, kita ada sedikit game, saudara, tebakan. Benar atau salah Anda akan mendapatkan gift card. Mana ya gift card saya? Ayo, siapa yang mau main? Sebelum kita kesiangan nih. Ayo, boleh maju ke depan? Ya? Om Karel mau main? Ayo Om Karel. Ya? Haris, ayo Riz, main Riz, ke depan Riz. Ya? Ayo maju Riz. Langsung aja ke slide. Don't worry about the video, we'll take a look at it after the service. Oke Riz. Di depan sini ada singkatan. Nah,
singkatan-singkatan ini kita pingin tahu, kamu tahu gak kepanjangannya apa? Jadi silakan ditampilin slide-nya kalau boleh, kalau ada. No, you don't have to play the video. Yang pertama, kayaknya sudah tahu nih. Yang pertama, YTH. Yang terhormat. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Haris, kasih semangat, kasih semangat. Yang kedua, GBU. God bless you. Ke bahasa yang lebih gaul boleh ya. Yang berikutnya, mantul. Mantap betul. Ada yang nggak tahu di sini? Mantul ya. Yang berikutnya, japri. Anda pernah dengar orang ngomong japri? Tahu gak artinya? Nggak tahu. Maksudnya, tapi kalau maksudnya tahu? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Ada yang tahu di sini? Jalur pribadi, ya. Jadi kalau misalnya lu chatting, Riz, ya kan di grup gitu ya. Lu bilang, oh japri aja, artinya dia akan chatting lu secara personal gitu. Itu japri, ya kan. Berikutnya baper. Bawa perasaan. Bawa perasaan, jadi orang jangan sensitif katanya. Jangan terlalu baper. Nah berikutnya nih, ini lebih resmi. PIN, tahu gak? Nggak tahu. Hah? PIN, ada yang tahu di sini? PIN number ya, kalau PIN number tahu ya. Kalau PIN number suaminya saya tahu pasti saya udah tahu semua istri-istri. Iya tahu istri-istri PIN number suami Anda? PIN itu personal identification number. Ya. Nah berikutnya Anda sering nanya, Anda sering ngobrol, apa nih wifi-nya, apa nih wifi-nya. Tahu gak wifi itu artinya apa? Ini Anda nggak usah merasa feel bad. Saya juga kalau bukan saya yang bikin, saya nggak tahu juga artinya, saudara. Sama nggak tahu kok. Wi-Fi itu kepanjangannya wireless fidelity. Ya, jadi jaringan tanpa kabel yang berfrekuensi tinggi. Nah, berikutnya nih, Anda hobi nonton, Anda penggemar, tapi Anda tahu gak nih, sinetron itu kepanjangannya apa? Siapa? Wow. Tahu gak Riz sinetron itu? Nggak tahu kok. Ternyata sinetron itu artinya kepandekan dari sinema elektronik. Ya pada nonton doang tapi nggak tahu kepanjangannya. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Haris dong. Riz, thank you for playing. Thank you. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, hari ini kita akan memulai serial khotbah yang kita beri judul itu, Saudara. Spiritual Warfare, atau bahasa Indonya, peperangan rohani. Nah, saya rasa juga, Saudara, ada banyak dari kita, saya boleh minta Anda angkat tangan mungkin, berapa banyak dari Anda yang nggak pernah dengar istilah ini? Ada di sini? Berapa banyak dari Anda yang pernah dengar istilah ini? Pernah? Anda dengar? Ya, beberapa orang mengangguk. Ya, ada banyak dari kita juga yang pernah dengar istilahnya, tapi kita nggak tahu persis ini artinya kira-kira apa ya, saudara. Nah, Anda nggak usah feel bad sekali lagi, saudara. Spiritual warfare itu terkadang membingungkan kalau misalnya saya kasih Anda mic satu-satu, suruh Anda jelasin apa sih peperangan rohani itu. Saya yakin saya akan mendapatkan jawaban yang berbeda, saudara. Dari setiap kita, karena setiap kita punya bayangan tertentu, punya gambaran tertentu. Peperangan rohani itu apa sih? Ya kan? Nah sekali lagi Anda nggak usah feel bad, nggak usah merasa buruk kalau Anda nggak tahu. Karena di gereja-gereja pun setiap gereja menyikapi atau mempunyai pandangan yang berbeda tentang peperangan rohani. Di satu ekstrim ada gereja yang pokoknya dikit-dikit roh jahat. Dikit-dikit setan, dikit-dikit iblis. Yang dikhotbahin iblis terus, yang dikhotbahin setan terus, saudara. Tapi di ekstrim yang lain, ada gereja yang bilang gini, itu mah bukan kita lah. Hari gini masih ngomong-ngomongin iblis. Nggak intelektual banget sih, di gini-ginian dibahas. Ya kan udah nggak zamannya lagi. Jadi ada dua ekstrim yang seperti itu, saudara. Makanya kerinduan kita nih sebagai gereja rock, kita punya visi yang kita bilang kita ingin mempermudah seseorang untuk mengenal Tuhan. Jadi kalau ada istilah-istilah yang Anda udah lama di gereja, Anda duduk, Anda ke gereja bertahun-tahun, Anda dengar orang seperti saya, pendeta, nyebutin istilah-istilah kata-kata, tapi kita nggak tahu artinya apa ya. Saya ingin mengambil waktu untuk menjelaskan apa itu spiritual warfare atau peperangan rohani, saudara. Ada seorang yang bernama C.S. Lewis. C.S. Lewis ini orang yang sangat brilian. C.S. Lewis ini tadinya seorang ateis, tapi dia menjadi pengikut Yesus, saudara.
C.S. Lewis ini mempunyai posisi akademik di Universitas Oxford dan Cambridge di Inggris. Jadi dia ini orang yang sangat brilian, karya-karyanya, buku-bukunya itu sampai hari ini masih dipakai di seminary, di sekolah-sekolah Alkitab, saudara. Padahal orangnya sudah meninggal tahun 60-an. Jadi bukunya udah berpuluh-puluh tahun, tapi sampai hari ini masih sangat relevan. Terutama dalam soal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit tentang Tuhan atau tentang kehidupan ini. C.S. Lewis berkata juga hal yang sama, saudara. Kesalahan terbesar dari orang-orang Kristen ketika kita membicarakan tentang peperangan rohani, spiritual warfare, yaitu kita berdiri di satu ekstrim atau enggak di ekstrim yang lainnya. Kesalahan terbesar kita percaya dengan satu ekstrim di mana semuanya dikit-dikit iblis, dikit-dikit setan. Tapi sekali lagi ekstrim yang satu lagi berkata, aduh kita nggak usah lah percaya gitu-gituan. Ya kan zaman modern udah nggak ada lagi gitu-gituan, saudara. Demikian juga topik dalam peperangan rohani, saudara. Dua kesalahan terbesar kita yaitu kita overemphasis atau kita underemphasis. Artinya kita ini dijadikan peperangan rohani itu segala-galanya atau kita enggak memperdulikannya sama sekali, saudara. Kunci supaya kita berhasil ketika kita membicarakan soal iblis dan peperangan rohani, saudara, yaitu supaya kita mempunyai yang namanya keseimbangan. Keseimbangan Alkitabiah, saudara, tepatnya. Karena kalau Anda perhatikan Yesus, kadang-kadang dia mengusir setan. Ketika dia menyembuhkan orang sakit, dia usir kuasa setan, kuasa iblis dari orang sakit tersebut. Tapi ada saat-saatnya Yesus menyembuhkan orang tanpa dia menyebutkan atau mengusir setan. Jadi keseimbangan yang harus kita tangkap, saudara. Ya kan? Ada orang yang dikit-dikit iblis. Tadi pagi saya bangun telat, tadi pagi saya nggak ketemu kunci mobil saya akhirnya telat ke kantor, terus diomelin bos. Nah ini nih kerjaan iblis nih. Tapi ada sisi ekstrim yang satu lagi. Aduh, iblis itu nggak ada lah. Hari gini masih percaya sama yang namanya iblis. Makanya hari ini, saudara, di bagian yang pertama dari serial khotbah ini, saya ingin mencoba mendefinisikannya untuk Anda. Apa sih peperangan rohani? Lalu setelah mendefinisikannya, saya ingin kasih kepada Anda 3 fakta tentang spiritual warfare atau peperangan rohani. Mungkin ada lebih dari 3, tapi ini 3 aja yang akan saya bagikan untuk Anda. Yang pertama, definisi dari spiritual warfare, saya berikan bahasa Inggrisnya. The spiritual warfare is the conflict in the spiritual realm that affects the physical realm. Peperangan rohani adalah konflik atau peperangan yang terjadi di alam rohani, di alam roh, yang mempengaruhi kehidupan di alam jasmani, saudara. Yaitu sebuah pertempuran atau peperangan yang terjadi di alam roh yang kita nggak bisa lihat, tapi hasil dari pertempuran itu, atau enggak pengaruh dari pertempuran itu kita bisa rasakan di dalam kehidupan jasmani kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Rasul Paulus menulis seperti ini. Rasul Paulus menulis surat untuk gereja yang ada di Efesus. Efesus itu kalau hari ini adalah salah satu bagian dari negara Turki. Rasul Paulus bilang gini, saudara, di Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihatnya iblis. Siasat-siasatnya iblis, strategi-strateginya iblis. Ayat 12 dikatakan gini, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Manusia itu kan punya darah dan daging, saudara. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, yang nulis ini siapa sih? Rasul Paulus kan ya? Anda tahu gak Rasul Paulus ini siapa? Rasul Paulus ini dulunya dia benci banget sama pengikut Yesus. Pokoknya kalau dia ketemu pengikut Yesus tuh dikejar, ditangkap, dianiaya, saudara. Terus suatu hari dia ketemu sama Yesus yang sudah bangkit dari kematian.
Lalu dia menjadi pengikut Yesus. Susah banget dijelasin dari orang yang benci Yesus jadi pengikut Yesus. Nah, waktu Rasul Paulus ini ngomongin tentang peperangan rohani, saya ingin pastikan Anda kenal siapa Rasul Paulus. Dengan kata lain, saya nggak mau Anda berpikir, ya Rasul Paulus ini mungkin salah satu orang yang aneh kali ngomonginnya roh, setan, iblis. Ini orang yang anti intelektual kali. Ini orang yang anti akal sehat, ini orang yang anti sama logika. Ini Rasul Paulus, makanya dia ngomongin soal roh-roh di udara lah, peperangan rohani, apa sih ini? Anda tahu gak siapa Rasul Paulus? Di umur 13 tahun, Rasul Paulus itu ada di bawah seorang mentor yang namanya Rabi Gamaliel, saudara. Di umur 13 tahun, dia sudah menjadi ahlinya dari sejarah bangsa Yahudi. Di umur 13 tahun, dia sudah menjadi ahlinya kitab Mazmur dan kitab para nabi-nabi. Jadi dengan kata lain, setengah dari kejadian Alkitab Kejadian Lama Anda itu sudah dipelajari, Paulus itu ahlinya di umur 13. Dalam 5 sampai 6 tahun ke depan, Paulus mempunyai keahlian untuk membedah Alkitab, saudara. Anda bisa bayangin. Dibedah, dia bisa ngajar Alkitab. Lalu di masa-masa itu Paulus membentuk sebuah keahlian skill yang disebut dengan diatribe, diatribe. Kalau kita baca dari bahasa Indonesia, diatribe. Diatribe itu apa, saudara? Itu keahlian untuk berdebat. Kalau ada orang yang melawan hukum Taurat, Rasul Paulus punya keahlian untuk memperdebatkan, untuk membela hukum Taurat, saudara. Kemudian, di awal umur 20-an, Rasul Paulus menjadi seorang pengacara. Di bangsa Israel, saudara, ada kelompok yang namanya Sanhedrin. Di dalam kelompok Sanhedrin itu terdiri dari 71 laki-laki. Sanhedrin itu seperti mahkamah agungnya, saudara. Nah, 71 orang inilah yang mempengaruhi, inilah yang paling berkuasa atas bangsa Israel. Salah satunya adalah Rasul Paulus. Kenapa saya mengambil waktu untuk menjelaskan Anda semua ini? Karena saya nggak mau Anda berpikir Rasul Paulus itu orang yang aneh-aneh. Dia bukan seseorang yang anti-intelektual, saudara. Bahkan tingkat intelektualitasnya mungkin lebih tinggi dibandingkan kita semua kalau kita gabungin, saudara. Jadi dia bukan orang yang aneh. Kan ada, saudara, orang Kristen, tapi yang pokoknya semua sains ditentang. Orang Kristen pokoknya kita semua medis ditentang. Saya sakit gak mau minum obat. Saudara. Pokoknya orang Kristen kita gak boleh pakai akal sehat. Kita gak boleh pakai logika. Nah, jadi Rasul Paulus yang ini, saudara, orang yang hebat ini, dia kasih tahu kepada kita, ini poin yang pertama, fakta yang pertama yang Anda harus tahu tentang peperangan rohani. Peperangan rohani itu nyata, saudara. Paulus bilang the spiritual warfare, it's real, nyata, saudara. Dia bilang gini, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Bahasa Inggrisnya gini, saudara. For we are fighting. Buat Anda yang mengerti grammar bahasa Inggris, ini adalah present tense, saudara. Artinya ini bukanlah peperangan yang terjadi di masa lalu, bukan. But we are fighting, ini adalah perjuangan peperangan yang terjadi sekarang dan yang masih berkelanjutan. Anda nangkap sampai sini, saudara? For we are fighting. Ini peperangan yang terus berkelanjutan, saudara. Saya percaya gini. Kalau kita sadar aja bahwa peperangan rohani itu benar-benar nyata dan ada. Itu udah setengah dari perlawanan kita, saudara. It's half of the battle. Kalau kita sadar. Kenapa? Karena ada banyak orang yang gak sadar bahwa peperangan rohani itu real atau nyata. Bahkan ada banyak orang yang sering dengar tapi memilih untuk gak mempercayainya, saudara. Kalau kita gak sadar dan kita gak percaya, kita belum bertempur, kita udah kalah, saudara. Karena kita gak sadar dan gak percaya.
perang ini, we are fighting, perang ini berkelanjutan, pertempuran ini, peperangan rohani ini terus berkelanjutan. Yesus, Anda ingat waktu dia dibaptis, terus setelah itu dia dicobai di padang gurun, Anda masih ingat ceritanya ya? Ya kan? Iblis bilang gini, Yesus, kalau engkau menyembah aku berikan semua kemewahan, kemuliaan dari kerajaan dunia ini. Semuanya menjadi milik Yesus kalau kamu sembah aku, kata iblis. Lalu Yesus menang atas cobaan itu, dia usir iblis, ya kan? Setelah itu Lukas berkata seperti ini, saudara. Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya, ia mundur daripada Yesus, dan Anda bantu saya 1, 2, 3. Dia bilang dia belum selesai, saudara. I'll be back. Dia menunggu kesempatan yang lain. Anda masih ingat gak lagu yang terkenal itu yang di awal tahun 2000-an mungkin? Selamat tinggal kasih. Gak ada yang tahu? Sampai kita, aku pergi. Takkan lama, dia balik lagi saudara. Hanya sekejap saja. Ku akan kembali lagi, itulah saudara. Dia menunggu, he's waiting for the perfect time. He'll come back. Makanya Rasul Petrus, dia mengerti ini. Petrus menulis gini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis jalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya, saudara. Dia keliling mencari mangsa, saudara. Mungkin gini, saudara, kita harus waspada, kita harus menyadari, kita bahkan harus mengakui bahwa iblis itu ada. Bahwa kita ini punya musuh. Kita nggak mau membesar-besarkan iblis. Kita juga nggak mau takut sama iblis. Apalagi menyanjung-nyanjung atau menyembah iblis, ya enggak, saudara. Kita juga nggak takut sama iblis. Tapi kita nggak boleh menganggap rendah, nggak boleh menganggap remeh, dan harus mengakui bahwa dia ada. Dan dia ada dan dia punya tujuan, saudara. Di kitab Yohanes dibilang gini, pencuri datang, ini musuh kita nih saudara. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Is to destroy, as to come to steal, to kill, and to destroy. Terjemahan bahasa Inggrisnya, menghancurkan kita. Sadarlah bahwa kita ini punya musuh. Sadarlah si iblis ini ada. Oleh sebab itu peperangan rohani itu nyata. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua ini saudara. Fakta yang kedua, peperangan yang kita lakukan, spiritual warfare is an invisible war. Peperangan yang tidak kelihatan. Efesus, saya ulang lagi, karena perjuangan kita, perlawanan kita, peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, saudara. Ya kan? Musuh kita bukan orang, saudara. Musuh Anda dan saya bukan suami Anda, bukan istri Anda, bukan mertua Anda. Musuh Anda bukanlah bos Anda, bukan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Dan melawan roh-roh jahat di udara, saudara. Apa sih peperangan rohani itu? Konflik atau peperangan yang terjadi di alam rohani, di alam roh, yang gak bisa kita lihat, tapi pengaruhnya kita bisa rasakan di kehidupan jasmani, kehidupan sehari-hari kita. Dengan kata lain, kita gak bisa lihat peperangan yang terjadi di alam roh. Tapi kita bisa tahu, saudara, untuk melihat atau pengaruh dari peperangan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau mungkin saya katakan seperti ini. Kalau Anda ingin tahu kita ini menang atau enggak dalam peperangan roh, kita lihat aja kehidupan kita sehari-hari. Itu simpelnya, saudara. Kita kan nggak bisa lihat nih yang di alam roh, tapi kan kita bisa lihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Anda pernah gak, coba deh Anda pikirkan, Anda pernah gak sih, terutama bagi yang menikah ya, yang punya anak yang menikah ya.
melewati sebuah musim di mana ada aja saudara konflik lah, argumentasi lah, perkelahian lah di keluarga. Ya kan? Tapi Anda pikir-pikir ini apa ya yang terjadi ya? Nah biasanya kalau udah begini paling gampang ngapain saudara? Blame, menyalahkan. Ya kan? Kenapa saya tahu? Ya karena itu sering saya lakukan saudara. Iya nih istri saya. Emang orangnya seperti itu. Emang kebiasaannya seperti itu. Ya kan? Istri bilang gini, ya nih suami nih memang kayak begitu. Kita bilang anak-anak, iya nih anak-anak udah mulai remaja, udah mulai memberontak. Emang kayak begitu anak-anak. Anak-anak lihat orang tua, iya nih orang tua saya memang begitu saudara. Cara yang paling gampang kita menyalahkan saudara. Tapi ketika kita berpikir-pikir lagi, kita merenung, kita coba untuk cari apa ya permasalahannya, kenapa ini terjadi terus saudara. Kita nggak bisa menemukan yang tepat saudara. Mungkin inilah salah satu yang disebut dengan spiritual warfare, peperangan rohani yang terjadi di dalam keluarga. Ketika iblis menyerang keluarga saudara. Di hari-hari ini lagi marak-maraknya nih. Saya harus berhati-hati memberikan contoh ini. Tapi lagi marak-maraknya orang tuh pakai bahasa-bahasa yang berat saudara. Anak-anak muda, anak-anak remaja bahasanya udah berat saudara. Saya ini depresi lah. Saya ini mengalami anxiety lah. Pokoknya topik-topik kesehatan mental lagi marak saudara. Kan? Jangan salah, ada orang yang benar-benar bergumul dengan masalah itu saudara. Ada orang yang memang secara medis otaknya itu mengeluarkan zat yang tidak seimbang, is imbalance the chemical, nggak seimbang saudara. Jangan salah, memang ada orang-orang yang membutuhkan obat penenang. Kenapa? Karena mereka benar-benar butuh keseimbangan di dalam otaknya saudara. Sehingga mereka membutuhkan obat itu supaya moodnya itu stabil. Kalau enggak moodnya itu selalu terombang-ambing saudara. Ya kan, memang ada orang-orang yang karena masa-masa lalu atau trauma-trauma masa lalu yang benar-benar membutuhkan pemulihan dan penyembuhan. Benar saudara. Tapi di saat bersamaan ada juga orang-orang yang depresi, orang-orang yang putus pengharapan, yang gak mempunyai gairah hidup, yang mengalami anxiety saudara. Dan akarnya itu adalah sesuatu yang terjadi di alam roh. Secara rohani saudara. Permasalahan akarnya itu adalah permasalahan rohani, bukan permasalahan jasmani. Kenapa saudara? Karena peperangan antara the good and evil, antara yang baik dan yang jahat itu real saudara. Peperangan antara malaikat dan iblis itu real saudara. Ada nyata. Peperangan antara terang dan gelap itu ada saudara. Makanya orang kalau depresi itu kalau Anda suruh gambarkan, mereka bilang kita ini seperti ada di ruangan yang gelap. Kita ini, dunia kita ini sepertinya gelap begitu saudara. Karena peperangan antara terang dan gelap itu benar-benar nyata. Mungkin ada Anda yang duduk di sini yang bilang, aduh Rosid kayak film horor aja, ada iblis-iblisan. Ada setan-setanan, ya kan? Mungkin ada beberapa dari Anda yang bilang, ini makanya nih gereja ini kuno banget sih. Ya kan? Nggak intelektual banget sih ngomonginnya yang iblis-iblis begini. Anda ingat saja siapa yang memberikan kita tulisan yang baru saja kita baca. Seseorang yang bernama Rasul Paulus, saudara. Dia mengakui adanya peperangan rohani. Bapak Ibu, seringkali kita mencoba untuk memperbaiki ini dan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mencoba untuk mengatasi ini dan itu, ikut program ini dan program itu, tapi semua masalah kita nggak berhasil kita selesaikan. Kita berpikir, aduh, nanti sains juga akan memperbaiki, ilmu ilmiah juga akan memperbaiki. Nanti dunia medis juga akan mengeluarkan obat yang akan memperbaiki masalah ini. Kita pikir asal orang-orang itu kita kasih uang, asal orang-orang punya uang di tangan mereka, asal kota Philadelphia dapat suntikan dana, maka kejahatan akan menurun, orang udah gak saling membunuh lagi, orang udah gak saling tembak-tembakan lagi. Tapi kenyataannya semuanya itu masih ada, saudara.
Kenapa? Karena kita mencoba untuk memperbaiki masalah. Yang sebenarnya masalahnya masalah kerohanian. Tapi kita coba perbaiki dari sisi jasmani, saudara. Masalah sehari-hari kita. Baik itu masalah moral, masalah keuangan, terbelit hutang, masalah hawa nafsu. Semua saudara yang terjadi sehari-hari. Masalah pekerjaan, kesehatan, ekonomi, perceraian, keterikatan, kecanduan, emosi, amarah yang tidak terkendali, pergumulan, penderitaan, kekalahan, sakit hati. Kita pikir masalahnya hanya sekedar jasmani, saudara. Dan kita berpikir gini, semua itu akan kita perbaiki kalau suatu hari nanti saya dapat karir yang lebih bagus, saya dapat pekerjaan yang lebih bagus. Semuanya itu nanti akan bisa saya perbaiki kalau nanti saya punya uang yang cukup. Masalahnya itu semua bisa diperbaiki kalau saya ketemu orang yang pas. Orang yang baru, yang pas. Orang yang lebih baik. Masalahnya itu bisa kita perbaiki kalau suatu hari kita pindah ke kota yang lain, saudara. Kita berpikir semua itu akan menjadi solusi untuk menjadikan hidup kita lebih baik. Padahal kita nggak tahu akar dari permasalahannya itu adalah kehidupan rohani dari setiap kita. Saya hanya berpikir gini, kalau peperangannya aja judulnya, peperangan aja udah peperangan rohani, saudara, peperangan rohani. Mungkin untuk kita bisa menang, kita harus melawan permasalahan-permasalahan itu dari sisi rohani, saudara. Kita harus berperang di alam rohani. Makanya Paulus bilang gini tadi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya Tuhan, saudara. Jadi kalau kita menang di modal dalam peperangan rohani ini, kekuatan manusia, kekuatan kita nggak cukup nih, saudara. Karena Paulus bilang kita harus kuat di dalamnya Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya Tuhan, saudara. Anda tahu gak kalau peperangan itu sebenarnya sudah selesai di atas kayu salib dan di hari kebangkitan Yesus? Anda tahu gak kalau iblis itu sebenarnya sudah kalah, saudara? Dia sudah gak punya lagi kuasa atas hidup Anda dan saya. Kita nih yang pengikutnya Yesus. Dia udah gak bisa menyentuh kehidupan kita lagi. Satu-satunya kuasa yang iblis punya adalah kuasa yang Anda izinkan untuk dia punya. Adalah kuasa yang Anda berikan kepada mereka. Makanya poin yang ketiga, saudara. Yang Anda perlu tahu tentang peperangan rohani. Yang pertama tadi kan, the spiritual warfare is real. Peperangan rohani itu nyata. Yang kedua, peperangan rohani itu is invisible war. Peperangan yang kita nggak bisa lihat. Yang ketiga faktanya, saudara, yang Anda perlu tahu bahwa iblis mempunyai strategi dan siasat. Iblis nggak punya kuasa atas hidup Anda. Dia nggak bisa menyentuh kehidupan Anda. Tapi dia mempunyai strategi dan siasat. Kekuatan terbesar dia adalah dia menipu, mengecoh, mengelabui, dan membohongi Anda. Paulus bilang gini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan apa, saudara? Tipu muslihat ini. Itu yang dia punya, tipu muslihat, siasat-siasat, strategi-strategi. Dia nggak bisa menyentuh kehidupan Anda. Iblis itu disebut the father of lies. Pokoknya rajanya, soal ngebohong itu dia rajanya lah, iblis. Iblis itu disebut oportunis, saudara. Anda masih ingat apa yang Petrus tadi bilang? Dia mengaum-ngaum mencari, dia menunggu kesempatan. Anda pernah gak nonton di dokumenter misalnya tentang hewan-hewan buas, misalnya singa, saudara. Dan singa ini lagi mengejar misalnya mangsanya nih, saudara. Ya, misalnya sekelompok rusa lah gitu ya.
Singa ini ngejar sekelompok rusa. Yang dia tunggu itu apa sih saudara? Dia hanya menunggu kesempatan sampai rusa itu terpisah dari kelompoknya. Begitu ada satu rusa yang terpisah dari kelompoknya, kalau orang Jakarta bilang udah kelar hidup lo. Selesai udah hidup lo. Karena yang satu yang terpisah dari kumpulan itu, itulah yang akan menjadi makan malam dari singa itu. Pelajaran apa yang Anda dapatkan? Jangan-jangan ini pelajaran yang kita bisa ambil, saudara. Kita nggak bisa menang dalam peperangan rohani sendirian. Benar, saudara? Kita nggak bisa, kita butuh teman-teman yang lain, saudara. Selama kita masih bersama-sama, kita aman. Begitu kita terpisah, kita jadi makan malamnya singa. Anda sadar gak? Kalau Anda ada di komunitas, Anda ada di gereja, Anda sadar gak kalau Anda bisa tahu, kira-kira apa nih yang kita lagi perangi? Kira-kira peperangan apa nih yang kita lagi hadapi? Tapi kalau Anda sendirian, Anda gak akan sadar, saudara. Ya kan? Kalau misalnya di dalam komunitas ini kita dengar, kita bicarakan, kita doa bareng saudara. Kita dengar bahwa di kota Philadelphia ini dalam 2-3 tahun terakhir tingkat pembunuhan menjadi tinggi, tingkat kejahatan tinggi. Kita bisa mulai mengukur saudara, oh ini nih peperangan yang kita sedang hadapi. Kalau yang kita dengar akhir-akhir ini orang-orang menjauh dari Tuhan, menjauh dari gereja, anak-anak remaja mulai menjauh dari Tuhan. Anda bisa mulai apa ya? Bisa mulai menyadari, oh ini loh peperangan yang kita sedang hadapi. Ini loh yang harus kita lawan nih. Ya kan? Kalau Anda dengar ada banyak sekali keluarga-keluarga yang diganggu dalam 6 bulan terakhir. 3, 4, 5, 6, 7 keluarga diganggu saudara. Anda bisa mulai tahu, oh ini nih peperangan nih. Yang lagi diserang oleh iblis area-area ini nih. Saudara. Makanya saudara, kalau misalnya saya mengajak Anda berdoa, saya pingin sekali supaya Anda antusias dan ikut berdoa. Di awal tahun baru kemarin, kita punya beberapa poin waktu kita melakukan doa 21 hari doa dan puasa. Ya kan, kita berdoa untuk kota kita berdoa untuk keluarga-keluarga. Saudara, saya berdoa Anda itu berpartisipasi, saudara. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya tahu ini, kalau misalnya itu saya atau itu Anda, keluarga yang Anda sedang diserang, pasti Anda pingin supaya gereja Anda berdoa untuk Anda. Mungkin hari ini keluarga kita baik-baik. Ada banyak isu-isu lain, anak-anak orang lain atau gimana saudara yang kita mau doakan. Anda ikut berdoa. Kenapa? Karena kalau peperangannya di alam roh, solusinya juga harus melalui doa, saudara. Tidak ada sesuatu yang lebih powerful ketika orang percaya bersatu hati dan berdoa, saudara. Sekali lagi saya ulangin, kalau peperangannya di alam roh, kita harus selesaikannya juga dari sisi rohani, saudara. Itulah iblis. Iblis itu menunggu kesempatan. Ya kan? Iblis itu tugasnya mau membinasakan, mau menjatuhkan, menaruh perasaan-perasaan tertuduh dalam hati Anda. Anda merasa terhakimi, ditaruh bibit-bibit seperti itu. Ada seorang pemain basket terkenal, almarhum Kobe Bryant, saudara. Saya baca artikel di LA Times, koran yang ada di LA. Kobe Bryant ini dikenal sebagai orang yang sangat obsesi dalam nonton film rekaman pertandingannya. Jadi kalau habis dia main kan gamenya itu kan pertandingannya direkam. Sama dia ditonton ulang saudara. Sehari dia bisa nonton sekitar 4,5 jam. Jadi sama dia benar-benar dipelajari satu pertandingan itu. 4,5 jam sehari. Dia pelajari kebiasaan-kebiasaan pemain lawannya. Dia pelajari kebiasaan pemain itu. Dia lebih sering ke kanan atau dia lebih sering ke kiri. Dia pelajari strategi bertahan dari tim lawan, saudara.
Dia pelajari nih kalau strategi bertahannya seperti ini, tim lawan ada celah di mana yang saya bisa cetak angka, yang ada celah di mana yang saya bisa pakai untuk saya bisa skor, saudara. Bapak Ibu, saya mau ingatkan, iblis enggak bisa menyentuh kehidupan Anda. Iblis is powerless, enggak punya kuasa atas hidup Anda. Tapi dia sangat pandai dalam mempelajari kehidupan Anda dan saya. Dia tahu kebiasaan-kebiasaan kita. Dia tahu, saudara, sejarah kehidupan kita. Dia tahu latar belakang kehidupan kita. Dia tahu sisi lemah kita. Dia tahu kebiasaan-kebiasaan dosa kita, the pattern of our sin. Dari sisi-sisi itulah dia akan mencoba untuk mengelabui Anda. Dia akan mencoba untuk menyerang Anda. Pada akhirnya tujuan iblis cuma satu ini aja, saudara. Saya akan selesai sebentar lagi. Tujuan utama dari iblis, mencegah kita untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. That's it. Segala tipu muslihat, siasat dia, tujuan utamanya ini mencegah kita untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Kenapa? Karena iblis tahu kalau Anda dan saya hidup di dalam jalur dan kehendaknya Tuhan, kita akan membuat dampak yang luar biasa bagi dunia kita. Iblis tahu kalau kita hidup di dalam kehendaknya Tuhan, maka Anda dan saya akan menjadi alatnya Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Iblis tahu kalau Anda hidup di dalam kehendaknya Tuhan, maka Anda akan mengalami hidup yang berkelimpahan yang Yesus janjikan untuk kehidupan Anda. Bapak Ibu, iblis tahu kalau kita hidup di dalam kehendaknya Tuhan, kita akan mampu mengubah keturunan keluarga kita. Kutuk generasi yang terjadi dari generasi ke generasi ke generasi, kita patahkan, berhenti sampai di sini. Dan mulai hari ini keturunan saya tidak akan ada lagi di dalam kutuk generasi tersebut. Iblis tahu itulah yang terjadi kalau kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Makanya dia akan melakukan segala tipu muslihat supaya semua itu nggak terjadi dalam kehidupan Anda. Iblis sudah dikalahkan di atas kayu salib dan di hari di mana Yesus bangkit. Pertempuran sudah dimenangkan oleh Yesus. Dan sekarang Tuhan sudah menyediakan seluruh peralatan dan perlengkapan senjata untuk kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Saudara. Paulus bilang gini, put on all God's armor that you will be able to stand firm against all strategies. Bahasa Indonesianya saya lupa taruh, saudara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenakanlah. Artinya semua senjata yang Anda butuhkan untuk melawan tipu muslihat iblis sudah ada di depan Anda. Sudah disediakan oleh Tuhan. Pertanyaannya, Anda akan mengenakannya atau enggak? Anda pingin pakai enggak perlengkapan yang sudah disediakan? Oleh sebab itu dalam beberapa minggu ke depan kita akan membahas ini, saudara. Selengkap senjata Allah yang Tuhan sudah sediakan. Atau ada baju jira keadilan, ikat pinggang kebenaran, pedang roh, ketopang keselamatan, berdoa selalu, perisai iman, kasut kerelaan, memberitakan Injil, saudara. Dalam beberapa minggu ke depan kita akan pilih salah satu bagian dari perlengkapan senjata Allah. Dan kita akan bicarakan, kita akan pelajari selama beberapa minggu ke depan. Iblis sudah kalah, perlengkapan semua sudah disediakan untuk Anda bisa selalu menang dari tipu muslihatnya. Dan kita akan pelajari ini. Amin, saudara? Yuk kita bangkit berdiri sama-sama, kita tutup dalam doa. Bapa yang ada di surga, sungguh kami bersyukur hari ini kami diingatkan bahwa peperangan rohani itu ada. Bahwa peperangan rohani itu ada peperangan yang kami tidak bisa lihat, tetapi dampaknya, pengaruhnya kami bisa rasakan dalam kehidupan jasmani kami. Tuhan, kalau hari ini ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami,
Mungkin Tuhan bisa berikan kami sebuah pewahyuan, peperangan rohani apa yang kami sedang hadapi. Kami juga ingin menghadapi peperangan ini dengan tidak sendirian. Kami ingin mengajak our brothers and sister in Christ, saudara-saudara kami, saudara-saudari kami di dalam Kristus, untuk bersama-sama berperang melawan segala sesuatu yang iblis sedang serang. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan buka mata kami, supaya Tuhan berikan kami telinga yang atau mata yang sensitif, yang bisa melihat bahwa iblis ini sedang menyerang area-area kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan. Kami mau deklarasikan kemenangan yang Tuhan sudah dapatkan di atas kayu salib dan di hari kebangkitan Yesus. Kami mau deklarasikan hari ini bahwa iblis tidak lagi mempunyai kuasa atas kehidupan kami. Dalam minggu-minggu ke depan, Kau berkati serial khotbah ini, sehingga kami bisa, ketika kami selesai mempelajari semua ini, kami bisa mempunyai segenap, selengkap senjata Tuhan untuk selalu bisa menang atas tipu muslihat iblis. Terima kasih Tuhan. Jemaat di sini boleh mengangkat tangan Anda, terimalah berkat yang terbaik. Berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan dicurahkan dalam kehidupanmu dan akan mengikuti semuanya itu di dalam kehidupanmu sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan, rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, semua akan mengikuti Anda mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah menerima berkat Tuhan yang terbaik, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan memberkati. Buat Anda yang nonton online, God bless you, see you next week.